Aduh, ini udah bener belum ya komposisi pemain gue ini? Aduh, makin dilihat kok kayaknya makin ragu-ragu, makin gak pede. Apa ini ditarik ke sini aja ya? Apa yang ini ditarik ke sini? Apa yang... Aduh, semakin ragu-ragu. Selamat malam. Malam, Mas. Bingung nyari pemain ya? Betul, cari pemain mana ini? Gak nyata lagi spidolnya. Oh iya ini. Belum dibuka. Oh, belum dibuka. Iya, iya. Tapi kalau pemain gak usah pusing. Kenapa? Saya gimana ya ngomongnya? Ngomong langsung aja. Ngomong langsung aja. Ya, ngomong langsung aja. Saya ada pilihan beberapa pemain. Hebat. Bola? Bola. Oh, oke. Boleh saya tahu siapa? Ini dari Thailand. Wah, jauh dong. Udah di sini atau masih di Thailand? Udah di sini, tapi emang orang Thailand. Tapi terkendala bahasa nggak nanti komunikasi nggak? Kalau bahasa ini orang Thailand tapi bisa lah. Bahasa Indonesia bisa. Oke. Bisa dikit gitu. Jadi dia kalau terketemu dikit gitu. Ini acara berita loh. Jangan terlalu banyak bercanda. Iya, ini enggak. Saya juga dari tadi nggak mau bercanda kok gitu. Iya. Mana dia bahasa Thailand dia bisa. Dia orang Thailand tapi bisa Indonesia. Oh begitu. Jadi untuk kendala bahasa Bapak nggak usah bingung. Oke. Iya. Bisa dipanggilkan sekarang? Gimana ya? Ya. Saya apa? Udah bisa nggak sekarang? Bisa sekarang Oke. langsung datang ini sebentar lagi ya. Iya. Walaupun saya nggak dapat apa-apa. Iya. สวัสดีครับ Ini. สวัสดีครับ Swaddy Cup. ขอบคุณครับ Hapun. ขอบคุณครับ Hanupis. ฮ่าครับหน่อย Hatur nuhun pisan. ฮ่า Ya. มังกะครับ Hah? มังกะครับ Oh, mangga ya. Nuhunครับ Ini nggak bisa bahasa Indonesia nih. Bisa. Saya bantu translate boleh? Iya. ค่าอะไรนั่นนะครับ ตรงได้เลยเชิญเลยครับปีดีฮิปซีถึงแล้วรู้เลยครับในอินโดนีเซียเธอเล่นเลยนะครับ Dia adalah orang Thailand tapi sangat mencintai Indonesia. Sangat-sangat mencintai Indonesia dan dia ingin berbuat banyak untuk Indonesia. ฮ่า Tadi ada hibzi-hibzinya saya dengar. Nama saya Hibzi. Oh, Itu kan oke, ya. harusnya Bapak udah tahu Oh, lah iya, kalau iya, itu iya, bahasa iya. umum di Thailand. Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia kan? saya itu bisa hopนะครับ sedikit sedikit saja Hop Naihap apa artinya? sedikit saja Oh, jadi hop naihap demi hop naihap engkau gitu. Thailandนะครับ Thailand ya. Jumboครับ Oke, saya bisa dites satu kalimat ya. Untuk bahasa Indonesia ya. Ya. Saya akan pergi mengunjungi ibu yang sedang berjualan di pasar tradisional Cinangneng, Bogor. Tengah Cinang Neng Bogor. Ya, cepet banget. Di Thailand. Bohong nggak. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Di Thailand mungkin itu apa ya kayak bahasa-bahasa yang tipis-tipis aja gitu. Iya. Tapi artinya itu dia akan pergi ke Cinangneng Bogor. Oh, tapi benar ini pemain bola? Ini dari Persatuan Bola di Thailand. Oke, beneran pemain bola? ครับโป้งอะไรนะครับ saya itu Enggak, apa? Jujur. saya itu dari pengusaha bola. Saya suka bola. Jadi emang kalau bola di Thailand itu kan bagus. Ya. Kalau di Indonesia kan hitam putih. Ya. Kalau di sana itu putih hitam. Enggak, cuma dibalik doang. Katanya pemain bola. Ini pemain bisnis bola ini. Pernah main bola pernah. Ya bukan hanya pernah, ini bisa Tapi main bola. ini bisa jago bahasa bola. Ya, kok jadi? Udah deh. Ini udah nggak bener nih. Semakin kacau ini. Lebih baik kita berikan langsung aja ini untuk berdiskusi tentang bola kepada presenter beneran. Boleh kalau begitu Ya, diskusi. jadi ekstrim. Silakan, Priska. ขอบคุณครับชิงทางทางทางโอ้ ผมเลยนะครับโดยเลย ขอบคุณครับ ไล่ ทำไมครับครับ ใช่นะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ Loh, ikutan juga enggak ya? Bukan gitu cacingnya. Maaf ya. Ya kita beneran. Sekarang kita ngomongin soal bola. Soalnya Indonesia mau lawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang kala jumpa Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menghadapi laga krusial, sejumlah pemain pilar Garuda harus absen. Gimana dong? Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3,
saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Our gift to you will be the 3 points against China. Laga timnas melawan Tiongkok di GBK tinggal hitungan hari. Skuad Garuda wajib mengamankan 3 poin agar mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Berbekal pemusatan latihan di Bali, Kluivert optimistis anak asuhnya mampu mengalahkan Tiongkok. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Lalu siapa saja 11 pemain pertama pilihan Kluivert saat bentrok dengan Tiongkok nanti? Jika melihat starting line up, saat menang dari Bahrain di GBK, 3 nama dipastikan absen. Kiper Martin Paes dan Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu. Sementara Ragnar Orotmangun masih cedera. Posisi penjaga gawang akan diperebutkan Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Besar kemungkinan Kluivert akan memberi debut bagi Emil Audero. Absennya Marcelino dinilai sejumlah pihak akan memengaruhi pola serangan timnas. Sebab dalam 2 kali pertandingan di GBK, Marcelino punya peran penting bagi timnas. Lino mencetak 2 gol kemenangan saat menghajar Arab Saudi November 2024 lalu. Sementara saat mengalahkan Bahrain, satu-satunya gol oleh Romani berasal dari umpan Marcelino. Menurut analis sepak bola Gita Suwondo, sejumlah nama yang bermain di Liga 1 layak dicoba untuk mengisi posisi Marcelino. Secara pengalaman mungkin Stefano Lillipali. Tapi Vano Lillipali kan sudah lama. Kalau ini tahun lalu mungkin Vano pantas. Kenapa? Karena dia membawa Borneo sangat luar biasa di musim kompetisi yang lalu. Tapi musim kompetisi yang baru berakhir kan dia tidak hebat-hebat amat. Juga banyak jadi cadangan. Ini saya pikir yang agak mengkhawatirkan dia. Apakah dia bisa memainkan ritme yang ditampilkan oleh Cruyff. Beckham Putra yang justru masih menonjol dari impresif ya. Impresif selama liga ini. Egy juga. Dari sekian banyak pemain luar yang menjadi top scorer kan Egy masuk ke dalamnya untuk menjadi top scorer yang berasal dari pemain lokal. Jadi saya pikir Egy layak dicoba. Walaupun itu adrenalin Egy harus dijaga karena kadang-kadang dia punya peluang, dia tidak bisa menyelesaikan. Soal absennya sejumlah pemain, Ketua PSSI Erick Thohir mengaku tak khawatir sebab kualitas timnas saat ini sudah merata. Ya, tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2 kali 11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Kemenangan lawan Tiongkok jadi harga mati buat skuad Garuda. Publik tentu menanti sejauh mana taktik Patrick Kluivert mampu meredam perlawanan The Dragons. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia punya target tinggi saat menghadapi Tiongkok pekan depan. Namun sejumlah pemain andalan skuad Garuda terpaksa absen. Bagaimana membaca strategi Patrick Kluivert nanti? Kita akan bahas bersama Bung Haris Pardede atau Bung Harpa dan bergabung juga lewat sambungan Zoom mantan gelandang andalan Timnas Indonesia Firman Utina. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga semuanya. Bung Firman. Selamat malam. Iya, ini mau tanya pertama ke Bung Harpa ini. Ada absen dan ada akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa berlaga. Absen karena cedera. Gimana posisi terakhir atau kondisi terakhir timnas kita ini? Ya ada 4-5 ya pemain kita yang tidak bisa tampil dengan alasan tadi yang seperti dikatakan Cing Abdel. Ada yang karena akumulasi kartu kuning, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dan ada yang cedera. Ada beberapa pemain yang mungkin kita bisa langsung tahu ya siapa yang akan digantikan. Artinya kita sudah firm. Misalnya kayak Martin Paes, saya pikir kita semua aklamasi penggantinya Emil Audero. Nah bahkan di kanan pun walaupun Wolves nggak akan bisa main, kebetulan timnya tadi main nih di J-League, tapi dia nggak ada di DSP sama sekali. Dan pelatih Yokohama juga sudah mengatakan dia 6-8 pekan absen, berarti hampir pasti dia nggak akan datang. Cuman nggak ada masalah Cing Abdel, karena sudah ada Kevin Dix. Walaupun Kevin Dix juga kemarin baru balik dari cedera. Nah mungkin yang nanti akan menjadi perdebatan dan diskusi menarik adalah mencari pengganti Marceng dan juga
Ragnar. Sampai sekarang masih sulit itu kalau Marceng sama Mungkin tim Ragnar. kepelatihan pun mereka juga akan berdiskusi dan berdebat di antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Neil Lanzat nih. Karena penggantinya itu setara, ada beberapa pemain dan variatif. Iya. Itu ada Egy lagi gacor juga nih di Dewa United. Kemudian bisa juga menaruhkan ada Ricky Kambuaya. Tapi mungkin agak sedikit improvisasi. Bisa juga Stefano Lillipali. Cuman Lillipali mungkin usianya sudah 35-36 dan dia baru balik dari cedera, apakah bisa main full gitu. Jadi pengganti Ragnar dari Marseille ini lebih dinamis dibandingkan seperti tadi yang kita bahas, seperti Martin Paes dan Kevin Dix yang saya udah pikir tahu sudah siapa firm. ya gantinya. Kalau ini enggak. Nah, kalau dari Bung Firman, saat waktu itu Bung Firman menghadapi kondisi banyak pemain andalan absen. Nah, itu biasanya seperti apa sih agar permainan timnas bisa tetap terjaga? Siapapun yang menggantikannya itu gimana sih Bung Firman biasanya? Iya, kalau saya melihat dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk melawan Cina ini, kelihatan tetap masih seimbang. Kedalaman skuadnya masih baik-baik saja di dalam, apalagi kita akan bermain di kandang. Cina juga sekarang urutan paling bawah. Ya mudah-mudahan tim nasional kita bisa mengambil kesempatan untuk bermain di kandang dan memenangkan pertandingan. Kalau seperti disebutkan tadi bahwa banyak pemain-pemain yang absen, kalau saya sih masih tetap optimis dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert ini, karena semua pemain yang ada dalam perform yang sangat baik di klubnya masing-masing. Entah dia di Eropa sana, entah dia di Indonesia, mereka masih dalam perform yang sangat baik. Bahkan pelatih-pelatih timnas itu memantau terus pada klub-klub yang ada di Indonesia, berapa jarak lari mereka, berapa dalam pertandingan mereka kan masing-masing memakai katapul yang selalu jadi bahan evaluasi dari pelatih-pelatih timnas, dan setiap klub sekarang harus mengirim data pemain-pemain yang memang siap akan dipanggil. Kalau memang tidak siap, mereka tidak dipanggil. Seperti ada salah satu pemain dari Dewa United tidak dipanggil karena mengalami cedera. Itu tidak dipaksakan. Septian, karena memang dibutuhkan pemain-pemain yang fit dan perform mereka lagi sedang baik-baik saja. Nah, ngomong-ngomong pengganti, ada polling nih. Kita udah polling ke sahabat Kompas TV. Siapa kira-kira yang dijagokan untuk ngegantiin Marceng, gantiin Marcelino Ferdinand? Apa jawabannya? Jeng. Lihat, Cing. Ya. Udah nanya kata ini kita udah netizen. nanya sama netizen dan teknisian juga. ada dua. Netizen tuh laki-laki, teknisian ya. Kita kasih pilihan, ada 4 nama di sini. Lihat, Cing. Ada Eliano Rangers, terus ada Rafael Strijk, terus Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Rafael 26%, Eliano 23%, dan Ricky Kambuaya ada di posisi teratas dengan 36%, Beckham Putra 16%. Wah, ini yang dipilih oleh netizen. Ya. Nextnya kita punya lagi nih. Apa kira-kira? Berikutnya adalah calon pengganti Abdel di Sapa Indonesia. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita ambil 4 besarnya sekarang. Ya. Oh, tadi nggak ada namanya Lillipali nih, Bung Harpa. Coba. Ya, kalau kita lihat ini yang saya katakan sebenarnya Egy ini juga lagi gacor ya. Tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Coach Firman. Di Dewa United dia juga cukup bagus juga, mencetak double digit gol. Cuman ya itulah demokrasi kan. Tapi nanti bola kan gak demokrasi nanti. Patrick Kluivert yang akan menentukan hak prerogatif dan seperti apa kondisi terakhir pemain, karena pelatih itu kan bisa heart to heart. Dia melihat dari dekat seperti apa kondisi, bukan hanya fisik ya, tapi mental, psikologis yang kita mungkin nggak tahu di luar. Dan sedikit saja saya tambahkan, Eliano Rangers ini kan kita sudah firm ya, dia nggak bisa akan tampil, udah dipastikan dia akan nggak ikut. Sementara Rafael Strijk ini agak sedikit tanda tanya. Kenapa? Karena di Brisbane Roar itu dia sudah tidak main mungkin dalam 2-3 bulan terakhir. Dan ini agak sedikit kontradiktif kalau kita kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. Saat pengenalan dia sebagai pelatih, dia mengatakan akan memperhatikan minute play. Sementara Rafael Strijk minute playnya kurang gitu. Jadi Beckham Putra sebenarnya masih bisa masuk juga. Karena posisinya mirip nih, Cing Abdel ya. Betul. Sebagai dan lumayan hype juga ini nama Beckham Putra. Tapi di polling ini netizen dia paling rendah 16%. Ya itu dia, kalau polling kan berdasarkan. Karena mungkin juga baru masuk kali Beckham ya kan, karena dia ngegantiin. Tapi kemarin dia dapat pujian juga. Kebetulan saya interview langsung dia di Bali United Training Center bersama dengan rekan-rekan media itu. Public speakingnya sangat bagus, sangat percaya diri.
memang ada yang mengatakan body balance kurang bulky begitu ya. Tapi saya pikir anggaplah ini sebagai masukan buat dia untuk meningkatkan performanya, dan kita nggak pernah tahu ya. Misalnya bisa saja nanti Patrick Kluivert menunjuk Lily Pali atau mungkin menunjuk Egy, tapi mungkin di tengah-tengah amit-amit harus digantikan dengan Beckham. Itulah kesempatan bagi dia untuk membungkam para kritiknya. Nah, kalau Coach Firman lihatnya gimana nih nama Beckham Putra misalnya, dia kan yang dipuji juga saat Liga 1 membawa Persib juara. Ada juga Stefano Lily Pali yang akhirnya comeback ke timnas, punya performa bagus, tapi kan secara usia juga sudah cukup berumur. Nah, gimana kalau dari Coach Firman lihat nama-nama ini? Iya, kalau saya lihat dari beberapa nama, semua mereka layak pantas untuk dicoba. Tapi sekali lagi, balik lagi, semua ada di pilihan dari staf pelatih. Kalau saya pribadi melihat bahwa Lily Pali masih bisa juga jadi pengganti dari Marcelino nanti. Dan saya lebih melihat Kambuaya lebih banyak bermain di tengah kedalaman. Jadi saya rasa semua nama yang kita bisa lihat ini mereka sangat siap, karena perform mereka juga di Liga Indonesia mereka sangat baik. Ada beberapa pemain, ada beberapa pertandingan yang mereka lalui sangat luar biasa. Jadi saya rasa mereka sangat siap, dan pemain yang ada di sana siap dicoba. Ya, Bung Harpa, kalau kita lihat speknya, kalau di game nih semua sebenarnya udah mentok kanan lah. Rata kanan semua ini pemain yang ada ya. Cuma pilihan nanti apakah dilihat style bermainnya atau chemistry antara pemain, kalau menurut Bung Harpa gimana? Ya, saya pikir kalau kita bicara sepak bola ya berarti itu olahraga kolektif. Berarti yang paling penting adalah chemistry. Seperti yang dikatakan oleh Coach Firman, memang pemain-pemain ini dipanggil pasti yang paling siap, yang paling bagus. Nah, tapi ketika memilih 11 pemain dan 23 DSP nanti, pasti dipilih yang paling siap secara fisik, secara mental, dan tadi yang Cing Abdel bridging tadi, soal chemistry. Nah, ini akan dilihat latihan. Kan pada saat latihan. TC itu kan udah berlangsung dari tanggal 26, walaupun nggak semua bergabung. Jaitses itu kalau nggak salah hari kedua baru bergabung atau hari ketiga saya lupa. Bahkan nanti masih ada lagi nih persiapan final preparation sampai dengan official training tanggal 4 Juni. Nah, itu semua nanti masih bisa berubah. Tapi saya pikir 70-80% ya seperti di belakang misalnya trio Jaitses, Justin Hapner sama Rido kalau kita sepakat. Bentengnya kita itu Bentengnya kita, kiri Verdong dan kanan Dix, dan kebetulan semuanya kapten di klub nih Cing Abdel. Ini kelihatannya nggak akan berubah. Joe Pelupesi, Tom Haye juga kelihatannya kalau nggak ada apa-apa nggak akan berubah. Ole Romney. Nah, tinggal 2 orang ini nih yang mungkin siapa nanti yang jagain Ole di situ ya. Makanya tadi dari perdebatan kita juga kan kelihatannya nggak bulat ya. Dari Pooling juga sama, rata 20% begitu. Ya, kalau dilihat cari chemistry mungkin bisa nggak dilihat dari video yang kemarin timnas tuh joget-joget. Udah paling asik jogetnya ya. Chemistry udah oke ya. Kalau yang paling asik kayaknya Marcelino Ferdinand ya. Paling pede banget. Paling pede, lagunya suaranya juga paling bagus ya. Nah, kalau Coach Firman lihat sekarang komposisinya kan sebenarnya sudah ideal ya. Apalagi kita terakhir lawan Bahrain, bahkan Ketum Erick Thohir juga bilang bahwa ya ini sudah komposisinya ideal. Nah, itu gimana untuk menambal kekurangan-kekurangan kita sekarang lawan Tiongkok yang kita sudah tahu performanya seperti apa waktu kita kalah lawan Tiongkok? Iya, jadi kalau bagi saya ya hari makin dekat ini pelatih-pelatih banyak berbincang tentang style of play yang akan dia mainkan nanti. Dengan skuad yang datang, skuad yang ada sekarang, formasi apa yang baik untuk nanti melawan Cina. Saya rasa bahwa kerja keras yang dilakukan oleh tim analisis dari staf kepelatihannya Patrick Kluivert ini harus kerja ekstra, karena secara kolektivitas tim dari Cina ini sangat berbahaya di counter attack yang terjadi kita main di kandangnya mereka, dan cara mengantisipasinya seperti apa. Nah, style of play yang menentukan dari tim squad yang ada sekarang. Kalau saya lihat pemain-pemain yang ada sekarang ini, melihat dari skuad yang ada, mereka akan bermain di 4-3-3. Kalau saya nggak tahu ya, kalau saya lihat pemain-pemain skuad yang ada sekarang, saya nggak tahu nanti lawan Cina seperti apa. Tapi menarik kita tunggu, karena dari Cina akan memainkan 4-4-2 dengan langsung menyerang di GBK nanti, kita juga nggak tahu. Iya, kalau Bung Harpa sendiri
lebih Ya. pilih mana kira-kira formasinya? Ya, ada satu fakta yang menarik nih. Ya. Dalam 8 laga terakhir di luar Jepang, itu setiap kita unggul ball position itu kita kalah. Kalah. Masuk sama Tiongkok kemarin. Ya, waktu di Qingdao itu kan Ya. kita Iya. sekitar 60% kalau saya nggak salah. Cukup jauh kan waktu Cukup itu jauh dan kita dihajar dengan counter attack, ya kan? Terutama yang kedua. Kalau yang pertama memang ada blunder dari Sen Patinama ya. Ya. Lawan Australia lebih ganas lagi 70%, tapi kita kalah 5-1. Ya. Gitu. Tapi sisanya setiap kita less domination itu kita malah at least kita dapat poin Cing Abdel dan juga Mbak Friska. Jadi Paling nggak seri gitu ya? paling nggak seri lawan Australia, lawan Saudi di Jeddah, lawan Bahrain di Bahrain kita selalu dapat poin kalau kita ball positionnya minim. Ya. Dengan Bahrain terakhir pun kita sekitar 40%. Artinya kalau kita lihat dari data dan statistik ini, tim ini memang dibentuk bukan untuk dominasi. Ya. Nah, menghadapi China ini menarik. China ini mungkin nanti akan menunggu juga. Iya, Nah, sama-sama kita menunggu juga gitu loh. Tunggu-tunggu di dekat gawang aja masing-masing ya. Kasih aja terus kasih. Sampai dia tuh udah 60% nih. Nah, ini yang menarik mungkin. Tapi gini, kalau kayak saya lihat Alex Pastur ya, Ya. gayanya dalam beberapa tahun terakhir, terutama waktu dia Almer City, Ya. tim yang dia bawa untuk pertama kalinya promosi ke Eredivisie dan dia buat bertahan, ini tim kecil dan akhirnya degradasi juga setelah dia lewat. Itu dia bermain sangat-sangat pragmatis. Jadi sangat pragmatis. Jadi saya melihat lawan China kita harusnya bermain pragmatis, menunggu counter attack. Karena tim ini sudah dibangun seperti itu. Masalahnya tadi seperti saya katakan tadi, apakah China juga mau main terbuka? Ya. Karena mereka tahu kita secara materi, kalau kita sepakat, materi kita lebih bagus daripada China. Ya. Tapi kan dalam sepak bola bukan hanya materi, Iya. tapi kekompakan dan Betul. chemistry dan memanfaatkan momentum, itu yang kadang-kadang juga bisa menentukan. So formasinya kalau lawan Cina, lawan Tiongkok bisa berubah? Saya rasa nggak akan berubah ya, karena dari mulai zaman Sintayong sampai dengan Patrick Kluivert, selalu kita memakai 3 back. Jadi nggak tahu ya, bisa saja tiba-tiba Patrick Kluivert melakukan perubahan. Tapi rasa-rasanya saya mengusung satu filosofi, don't change your main gun in the middle of the war. Ya. Jadi jangan coba-coba sesuatu yang baru di tengah-tengah pertempuran yang Ya. mungkin pemain ini nggak siap dengan formasi yang gaya Belajarnya baru. dari waktu lawan Australia Dan kali Australia, tapi Australia lebih kepada gaya main ya. Ya. Tapi formasi dari 3 back, tiba-tiba mungkin dia disuruh pakai 4 back, mungkin Jangan. mereka agak kagok Coba. ya, menurut saya gitu. Jadi formasi berapa yang menurut? Saya pikir 3 back dengan 2 full back, 3 CB, Ya. 2 full back, kemudian di tengah Tom Hai dan Joe Pelopesi. Nah, Oleh sebagai target man akan didukung 2 attacking midfielder di kanan dan kiri. Nah, jadi kalau- berapa tuh? 3-4-3 kurang lebih. 3-4-3. Ya. Coach Firman juga lihat itu ideal 3-4-3. 3-4-3 kan sudah dijalankan pelatih sebelumnya dan sekarang itu jadi rule mode dari beberapa tim yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat pemain-pemain yang ada sekarang, mereka bermain komposisi formasi apapun, saya rasa mereka udah sangat paham karena rata-rata pemain yang ada sekarang tuh mereka sudah banyak bermain di Eropa sana, bahkan Indonesia pun dengan sangat baiknya tim nasional bermain dengan formasi 3-4-3 atau 5-3-2 bahkan pada saat defense sangat luar biasa. Jadi saya rasa tim yang ada sekarang tergantung bagaimana melihat skuad Cina akan memainkan berapa formasi di dalam pertandingan gitu dan mengantisipasi. Maka itu saya katakan tadi bahwa tim analis dari tim nasional kita ini harus bekerja keras. Karena apa? Karena Cina banyak memainkan dengan counter attack, sedangkan kita kalah karena dengan counter attack itu. Mengantisipasinya seperti apa? Kalau kita mau main 5 pun itu jadinya bertahan, sedangkan kita harus memenangkan pertandingan, apalagi bermain di kandang. Ini yang kita sangat tunggu-tunggu bahwa apa yang akan dimainkan atau style of play apa yang akan dimainkan oleh Coach Patrick Kluivert nanti. Kita harapkan apapun itu yang terbaik yang dipilih oleh Patrick Kluivert nanti ya. Ya, Optimistis lah. Saya harus optimis. Apapun formasinya, yang penting menang. Nah, yang penting menang ya, dan kita bisa kok menang. Terima kasih banyak ya Bung Harpa. Sama-sama. Sudah mampir di sini. Bung Terima Firman juga kasih. terima kasih. Bung Firman, Coach Firman, terima kasih. Sampai ketemu Terima kasih, lagi. Bang Alfa, Bang Adel. Ya, terima kasih Bang Firman. Terima kasih.